Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dhaharatil ma'asi fi ummati ammahumullah biiqabin min indih. Al-hadis. Hadirin ikhwatu iman, bapak-bapak, ibu-ibu serta para mujahid ilmu generasi baru, terkhusus para sesepuh, ketua dan jajaran taskil, PD hingga PJ Persis dan otonom di Bogor Raya, tak terkecuali para sesepuh, orang tua, ketua dan jajaran taskil PC Persis dan otonom di Bogor Utara, beserta segenap para mujahid yang memiliki peran yang tidak kecil di dalam mengawal setiap langkah dakwah demi izzah Islam wal muslimin, terkhusus melalui wadah jam'iyah seperti para mujahid di Pesantren Persatuan Islam, begitu juga para mujahid di PZU, di Sigab, dan juga Brigade Persatuan Islam. Tak terkecuali para mitra dakwah yang hari ini qadarullah kita juga dipertemukan dengan Ustadz Jarkasi dari Hasmi, yang senantiasa memberikan semacam energi bagi kita untuk merapatkan saf barisan dalam kerangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, agar kehidupan yang kita kelola senantiasa mendapatkan ridho dari Zat yang Maha Kuasa. Alhamdulillah atas kudroh, irodah serta inayah Allah Subhanahu wa taala, meski dalam kondisi fisik yang belum prima pasca mendapat amanah tugas membimbing umroh yang penuh makna, kita bisa dipertemukan setelah lama kita tak bersua, terjeda dalam beberapa kondisi. Akhirnya kita bisa berjumpa di momen istimewa di awal tahun 2023, kajian keluarga besar Persis Bogor Raya melalui ikhtiar pimpinan cabang Persis dan otonom di Bogor Utara. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira permasalahan tentang LGBT, apa Bu LGBT itu? Lepet, gehu, bala-bala tempe gitu. Itu plesetan dari LGBT gitu ya. Lepet, gehu, bala-bala, tempe, atau napi tahu gitu. Membicarakan permasalahan LGBT, Bapak Ibu, bagi saya pribadi harus mereplay memori ke masa saya SD. Saya ulangi ya. Jadi membicarakan permasalahan LGBT harus mereplay memori mundur ke belakang saya SD, walaupun mohon maaf waktu itu memang LGBT belum menjadi istilah yang populer, karena waktu itu saya nggak tahu di Bogor, kalau di Bandung yang populer itu albencongu gitu, ya no Bu, albencongu gitu, bencong gitu kan. Jadi bagi saya kemunculan sampai istilah LGBT saja itu bukan kebetulan, tetapi merupakan skenario yang saya sebut
yang semula penyimpangan perilaku ini berbau produk lokal yang kemudian menjadi cita rasa global, jadi bencong rasa Amerika gitu. Jadi asalnya mah bencong Bogor, bencong Bandung gitu, tetapi dengan gerakan LGBT yang saya sebut sebagai merek impor yang diperkenalkan tahun 90-an, yang pada asalnya sebagai merek yang terbatas digunakan oleh mayoritas yang kita sebut sebagai penyimpangan seksual dan gender di Amerika dan hanya di beberapa negara Eropa, terutama yang menggunakan bahasa Inggris. Itu yang pertama, Bu. Penyebutan LGBT bukan kebetulan, tetapi sudah merupakan trademark yang memang diupayakan sebagai bagian dari gerakan global. Dua, selain merek Bapak Ibu, yang tak kalah penting, mereka juga membuat simbol eksistensi. Salah satu yang paling ikonik yaitu dengan membuat bendera pelangi yang sudah digunakan sejak tahun 1970-an, yang dipahami dengan warna pelangi ini mencerminkan keragaman dalam komunitas LGBT. Itu juga bukan sengaja membuat bendera pelangi, Bu, tetapi memanfaatkan warna-warna pelangi sebagai klaim mereka komunitas. Sekali deh, Bu, SD warna pelangi tos aya can. Ibu enak seberapa tahun? Halo Ibu Araya ya teh. Sudah ada kan? Belum pernah dulu kita mengenal warna pelangi itu warna LGBT. Tetapi kemudian diklaim sebagai simbol daripada nyen awal mending nebeng tinotos aya. Makanya warna awalnya itu Bapak Ibu yang tidak pernah ada di pelangi. Apa, Bu? Warna apa yang tidak ada di pelangi sebetulnya? Ibu, saya nggak akan nanya yang demikian. Ibu paling tersok orang nyanyi pelangi-pelangi gitu. Sok, Bu. Merah, kuning, hijau, biru, aya ungu teu? Ungu aya teu dina pelangi. Judul awal mah nggak ada. Bahkan nanti ada satu warna yang asalnya mau ditempel tidak jadi karena kesulitan bahan baku bahan warna di Cigondewa gitu, Bu. Sehingga akhirnya dicabut. Nah ini sekali lagi, Pak, jadi bendera yang asalnya pelangi itu biasa menjadi luar biasa ketika diklaim oleh mereka sebagai simbol komunitas. Ya Ibu ya. Nah jadi satu tadi merek yang asalnya mohon maaf tidak pernah kita kenal, di kemudian hari menjadi merek yang demikian populer. Berarti propaganda mereka berhasil. Yang asalnya tadi merek lokal sekarang mengglobal. Dua, simbol yaitu bendera rainbow atau yang kita kenal pelangi plus, yang semula pelangi juga pada dasarnya tidak ada hubungan sebetulnya dengan gerakan LGBT. Nah kurang lebih Bapak Ibu sejarahnya seperti ini. Tetapi sekali lagi perlu saya sampaikan pengantar ini untuk apa? Karena saya ingin menegaskan pembicaraan urusan LGBT pada hari ini sudah bukan lagi soal manusiawi,
tapi sudah bergeser kepada persoalan eksistensi. Maka ini penting disampaikan supaya apa Bapak Ibu? Maka gerakan yang harus kita lakukan tetap dalam dua sayap. Yang pertama sayap kemanusiaan. Punten Bapak Ibu, karena kami itu beberapa tahun hidupnya memang di belakang rumah kami itu kos-kosan para bencong. Sehingga tahu gitu, pagi mereka edi, malam eti gitu. Setiap hari di belakang kami. Jadi secara manusiawi kasihan. Mereka dalam posisi yang tidak sadar dieksploitasi oleh satu gerakan yang terkadang gerakan ini tak bisa cukup dibendung hanya dengan kesadaran masyarakat, tetapi harus ada kekuatan politik. Itulah kenapa saya mohon maaf di sesi kami jangan live streaming, tapi silahkan di-recording nanti diedit, karena banyak data-data hasil temuan lapangan yang perlu diketahui bahwa sekali lagi menghadapi gerakan seperti ini tidak bisa hanya dengan satu sayap, tetapi harus simultan. Paling tidak yang sering saya sebut dengan harus dengan gerakan edukasi dan advokasi. Paham Bapak Ibu? Kurang karet tarik. Araya itu. Paham Bapak Ibu? Kurang keras. Kurang keras. Dah berarti tenundutan ya. Ya. Saya ambil contoh ya. Kenapa permasalahan ini menjadi penting untuk mendapat perhatian? Saya menyebutnya LGBT yang semula persoalan manusiawi, penyakit sosial, tapi kemudian demikian menjadi hebat, membutuhkan penanganan dalam ragam aspek. Karena mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa perkembangan LGBT itu tidak bisa dilepaskan dari gerakan yang kita sebut dulu sekularisme, yang kemudian hari ini mereka mengembangkan paham liberalisme. Jadi liberalisme lah Bapak Ibu yang pada dasarnya menjadi pemacu tumbuh suburnya dan masifnya gerakan LGBT. Karena pada dasarnya mereka lah yang hari ini memberikan dukungan penuh. Dengan apa? Dengan isu-isu yang selalu mereka dengungkan. Misalkan, yaitu ide kebebasan berekspresi yang dibangun di atas ideologi sekuler yang menihilkan peran agama dari kehidupan, bahkan dilegitimasi oleh agama dan kitab suci baru yang bernama hak asasi manusia. Satu Bu, jadi moal tiasa LGBT dilengitkan kalau paham liberalisme masih tumbuh subur. Maka LGBT adalah subsistem berkembangnya paham liberalisme. Jadi nanti saya hadirkan murid saya yang bidangnya bidang ini, dan ini sudah diingatkan oleh guru kita Ustadz Abdurrahman di majalah Risalah Bapak Ibu tahun 60-an. Tahun 60-an Amin Muhtar masih di alam sulbi wa taroib gitu. Belum lahir, tapi orang tua kita sudah mendengungkan. Waktu itu dengan ama Ustadz Endang Saifuddin Ansori nulis di Risalah bahwa sekularisme
itu adalah induk yang nanti akan melahirkan ragam isme-isme di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang sosial. Hari ini semakin sadar apa yang dinyatakan tahun 60-an oleh orang tua ternyata melahirkan kebebasan ekspresi tak terkecuali dalam orientasi seksual dan gender yang melahirkan LGBT. Warningnya sudah ada dari tahun 60-an. Maksud saya apa? Berarti orang tua kita tuh peka gitu. Jadi peka membaca situasi dan melihat arah zaman. Sudah diingatkan bahwa hal demikian jika kurang tanggap akan menjadi bom waktu di kemudian hari. Itu tahun 60-an. Sudah disampaikan. Nah, saya ambil contoh Bapak Ibu. Karena Ustadz tadi menyampaikan salah satu di antara yang sulit sekarang kita melakukan demikian, rasa peduli terhadap persoalan ini, terutama saya nggak update datanya, misalkan saya ambil datanya tahun 2015. Berapa Ibu dana yang digelontorkan untuk tiap negara? Punten Bu, cantang tuh kabencong nama ngecelak, you know ngecelak. Apa ngecelak bahasa Jerman? Sorry bro, itu bahasa Perancis. Jadi dari sonohnya itu besar, tapi pada para pelaku belum tentu. Saya ambil 2015 itu 8 juta US dollar, Pak. Kemudian sampai 2017. Tiap negara disubsidi. Bagi siapa? Belum tentu kepada LGBT-nya, kepada pelakunya, tetapi kepada para penggerak dan sponsor. Sekarang nu anti LGBT mana danana? Halo? Saya ulangi. Jadi mereka masif itu 8 juta US dollar. Kalau kita hitung dengan sekarang 16.000 per dolar. Berapa? Samiliar kan? Sekarang kita anti LGBT. Berapa dana yang ada? Halo? Samiliar, samiliar. Itu contoh Pak. Contoh, hari ini setelah saya teliti kembali dengan isu kemarin mau datang, itu sudah lebih gede lagi dananya. Inilah sebagai fakta bahwa gerakan ini bukanlah gerakan lokal, tetapi sudah gerakan global atau gerakan internasional yang selalu membonceng di atas isu hak asasi manusia, liberalisme. Jadi memupus LGBT tanpa menghilangkan gerakan yang seperti ini pada dasarnya hanyalah memotong sub anggota tubuh dari jasad yang seutuhnya. Gak akan berhenti. Itulah sekali lagi tahun 60-an. Kita semua sudah diingatkan. Oke? Nah mohon maaf, data terbaru gak bisa saya hadirkan hari ini. Karena mendengar juta-juta miliar, pasti ibu jadi tertarik yang menang duit. Tapi itu ayah di Bogor mah percaya. Itu mah di Wandung, you know Wandung gitu. Ah, ini kan. Nah, kenapa orang tua kita demikian peduli terhadap permasalahan ini? Sehingga persoalan yang dulu masih embrio lah gitu, perlu untuk disikapi. Maka kurang lebih Al-Quran yang menjadi pedoman, prinsip dan panduan hidup kita telah diingatkan oleh orang tua kita sejak dulu. Kurang lebih saya bahasakan kembali, yaitu perilaku abnormal dan menyimpang berupa hubungan seksual laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau laki-laki dengan waria
dan perempuan dengan waria sejatinya telah ditemukan sejak dulu. Paling tidak tadi Ustadz sudah mengingatkan kembali kita, yaitu Al-Quran telah menginformasikan perilaku menyimpang itu pada zaman Nabi Lut, kurang lebih pada abad 18 sampai 17 sebelum Masehi, yang dilakukan oleh kaum Sodom dan Gomora. Inilah yang menjadi dasar kenapa perlu diperhatikan persoalan ini. Maksudnya gimana Ustadz? Firman Allah Bapak Ibu dalam Al-Quran surat Al-Anfal yang saya bacakan tadi mengingatkan. Punten Bu ya, punten. Ibu mau lesbi, andai kata alasan pribadi, kumaha maneh we. Itu kalau berbicara HAM. Tapi kikituan tong hareupeun saya geuleuh gitu. Itulah KAM. Jadi nggak bisa HAM, hak asasi manusia, pasti harus didampingi oleh KAM, kewajiban asasi manusia. Jadi di sini kita tidak membicarakan tentang HAM. Pek bae rek jadi bencong kek, rek tadi rek jadi waria, terserah, itu urusan Anda. Tapi geuleuh aing hareupeun saya. Ada hak saya yang harus Anda jaga, menjadi KAM, kewajiban asasi manusia. Paham Bapak Ibu? Jadi lamun tadi saya resep KW, kumaha saya pek bae, tapi entau ngaganggu hak saya. Karena saya terganggu dengan perilaku Anda, itulah KAM. Yaitu HAM tidak bisa berdiri sendiri, harus disertai dengan KAM, kewajiban asasi manusia. Kenapa Bapak Ibu? Firman Allah inilah yang menjadi dasar bahwa HAM tidak boleh melanggar KAM. Apa Bu? Mari kita lihat tafsiran firman Allah ini. Misalkan seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, yang sering saya ingatkan dulu, Kang tahun seberaha ngobrolkan bab Syiah tanya. Ketika saya menyampaikan tentang urusan aliran Dolmudil, Bu, masih ingat kata-kata saya? Kalau tidak ingat gak boleh pulang. Lihat Bu, satu kejahatan pada awalnya tumbuh di masyarakat, boleh jadi bukan hebatnya pelaku kejahatan, tapi diamnya orang soleh. Sekali dia gerabu tong ngicep tong ngarenghap. Ini yang akan terus saya sampaikan. Supaya apa? Jangan ada egoisme kesolehan personal. Punten Bu siga di keluarga, lamun orang tua geus soleh, egois. Tas soleh mah egois ge teu meunang. Kenapa dibiarkan anak-anak kita teu soleh? Nu penting mah ibu tadi rek ibadah ka pangeran, rajin ka masjid, budak mah terserah, incu terserah, itulah egoisme persona soleh. Kahartos Bu, urang ngindak contoh. Teu aya di Bogor mah di Bandung. Ya Bu. Ini contoh sederhana. Kalau ibu pergi ke pasar, lalu ibu mendapati copet sanusieun, kalakah urang nu bener nu sieun? Pernahkah ibu berteriak copet? Jarang. Kalakah urang para urang nu soleh? Padahal penjahat copet lebih sieun daripada urang. Tapi kenapa kita yang soleh akhirnya yang jadi takut? Sama seperti kita di rumah. Punten Bu. Satu, pernahkah ibu tenang mau tidur kalau pantau tadi kunci? Ya, tingali dikunci, digembok, jandela diteralis. Jadi sana di penjara, nu soleh di penjara. Harusnya penjahat yang takut, malah orang-orang yang soleh. Itulah contoh Pak.
berarti lingkungan kita sudah nggak bener. Sama seperti ibu, kalau tadi anak remaja belum pulang, ibu mahanas mikiran budak nepi ka sakepeng mak embung dahar, karunya cenah budak. Emang budak orang mikiran orang gitu, bahwa budak mah keur cecelebekan, ya lo cecelebekan bahasa Perancis itu. Itulah contoh, Bu. Jadi sekali lagi, satu kejahatan semula dilakukan boleh jadi bukan hebatnya pelaku, tapi diamnya orang soleh. Inilah firman Allah mengingatkan. Jadi hanya segelintir orang yang melakukan, dampaknya bisa kepada masyarakat banyak. Itulah jadi alasan kenapa LGBT menjadi penting disikapi. Karena pek baik ibu rek jadi tadi bencong, pek, tapi perilaku Anda berdampak pada kami. Itulah yang harus kami lakukan, yaitu mengawal kewajiban asasi manusia. Urusan milih bencongnya hak asasi mangga, tapi berdampak pada kami gara-gara perilaku seorang. Oke, saya ambil contoh kedua. Ibu, banjir teu Bogor henteu? Bogor teu banjir henteu? Ayeuna. Nah, lihat Bu. Ibu lihat. Sekarang siapa yang menggunduli hutan? Hanya segelintir orang. Bahwa jadi lain orang Bogor, orang mana? Orang Bandung. Enak wae. Bu, begitu kejadian banjir, emang begitu banjir datang ke rumah ibu, cek banjir teh ibu masuk tahajud mengkol gitu. Iya rumah tapi 30 juj. Begitu mau gempa diliwat nu gempa da 30 juj sahpit gitu-gitu. Ante. Hanya gara-gara seorang dua orang hutan gundul nu beunang saha? Semua kan, mau tadi ibu sok tahajud, ibu henteu hafal Quran, teu hafal Quran sami. Itulah firman Allah. Kenapa urusan LGBT harus disikapi sudah diwanti-wanti oleh orang tua kita, sebab dampaknya bukan dampak pribadi, tetapi bisa berdampak pada semua orang gara-gara perilaku seseorang. Paham Bapak Ibu? Sakali deui. Jadi tidak boleh soleh sendirian. Soleh egois, egoisme kesolehan. Rek tatangga kumaha terserah we. Pokoknya mah ibu mah menikmati kelezatan spiritual. Bisa tadi bercinta dengan Tuhan. Sabodo tetangga, sabodo masyarakat. Itu nggak boleh. Itulah ayatnya. Yaitu surat Al-Anfal ayat 25. Siap hafalkan Bu? Siap hafalkan Bu? Panitia tolong ditutup nu teu apal tong senawi. Ya kalau sudah hafal akan kita amalkan. Jangan saya undang saya lagi kalau teu diamalkan. Pokoknya matos ngaji ieu minimal LGBT di Bogor ngurangan. Nanti saya perlihatkan berapa jumlahnya. Dan di mana titik-titik lokasi nongkrongnya LGBT di Bogor. Da bongan ngaji nang ngondang simkuring Amin Muhtar. Pokoknya melawan beres ngaji kalakah nambah LGBT di Bogor berarti salah ngayakeun acara. Kalakah jadi acara promo LGBT. Siap Bu? Kurang tarik. Nah saya ambil catatan 4 saja. Kenapa penting disikapi? Selain tadi karena pertimbangan ideologi kita. Bukan hanya LGBT, apapun kemaksiatan yang dilaksanakan oleh segelintir orang bisa berdampak pada banyak orang, termasuk orang soleh. Okay? Nah, secara sosiologis Bapak Ibu, yang disebut dampak kerusakan perilaku LGBT, kurang lebih ada 4. Tapi tidak semua saya urai, biarkan nanti pakarnya membicarakan aspek yang lain. Pertama, merusak keimanan akan kodrat. Ibu masih ingat ketika seseorang dilahirkan hemafrodit? Hemafrodit itu berkelamin ganda.
Bagaimana Bu Nabi menghukumi? Namanya hunsa. Maka karena dua kelamin, cek Nabi tingali ngompolna di mana? Maka memilih alat kelamin tidak boleh dikembalikan kepada kecenderungan pribadinya, tapi suruh dia kiih. Apa kiih Bu? Kencing. Maka dari mana nanti lubang muncul, itulah dia yang namanya kodratnya. Sebab kalau pribadi terkadang mohon maaf milih, itu bukan atas dasar kodratnya, tapi atas dasar pengaruh dan kecenderungan. Boleh jadi mohon maaf pengaruh lingkungan yang dominan, padahal manehna teh mohon maaf laki-laki jauh hayang milih awewe. Nah itu yang disebut dengan meruksak kodrat. Dampaknya apa Bu? Bingung lamun maut. Kain kapannya mau 3 mau 5. Halo. Terus nanti kalau sholatnya laki-laki itu kan tadi dekat kepala, perempuan imamnya itu di perut, lamun bencong kumaha coba? Jawabannya Bu, itu contoh yang disebut akan melawan kodrat. Berbagai hal terdampak, belum bab warisan. Jadi hanya dari itu dampaknya besar. Oke, 2, tertular virus HIV. Saya nggak akan update yang sekarang. Saya ambil data dari 2015 sampai prediksi 2030. Gara-gara perilaku yang demikian, sekiranya ini tidak segera kita lakukan tindakan. Ya Bu ya. Ini saya ambil contoh ya. Nah ini contoh Bu. Lihat Bu. Penyakit infeksi gitu Bu. Dikarenakan persoalan seksual atau HIV lah. Nu lain nama cenderung tarurun atau stagnan, Pak. Itu lihat warna yang ungu. Tapi virus dari penyimpangan perilaku seksual cenderung meninggi. Tubuh waria LSL teh perang gobang, laki-laki sama suka laki-laki gitu Bu, you know perang gobang gitu Bu gitu. Jadi yang lain mah ada yang turun, ada yang stagnan, tapi penyakit kelamin dari perilaku LGBT justru cenderungnya menaik sampai tahun 2030 Bu, dari 2015. Lalu tiba-tiba punten Bu, ada anak baru 2 bulan coba terdeteksi HIV, padahal dosa naon budak. Nah itu contoh Bu, dampak. Urang ahli masjid Bu, amit-amit orang penyimpangan seksual, tapi tidak bisa dicegah kalau ternyata menyebar si virus kena ka urang. Sampai mohon maaf mau disebut ke daerah Bu, ada anak kelas 3 sanawiyah Zat. Dia demam seperti mendapatkan penyakit kulit. Diperiksa ke dokter. Kata dokter, aneh ini anak mainnya kemana? Padahal anak teh soleh Bu, ke masjid Bu. Mohon maaf, kami tanya ke pihak, emang penyakit apa? Pak, danuki mah penyakit kelamin yang biasa dilakukan oleh orang yang biasa ganti-ganti pasangan seksual. Coba Bu tingali. Ayeuna budak sanawiyah, budakna soleh, tara menyimpang. Tapi ketika tadi kena virus nggak bisa dicegah. Sampai akhirnya lapor ke RT. Eta budak ulina di mana wae? Pak RT saya tanggung jawab. Ya ada penyebaran virus penyakit kelamin. Itu kita laporkan ke RT. Minimal dilokalisir budak di mana ya ulina. Itu contoh Bu. Paham Bu? Nah, jadi sekali lagi dilakukan oleh segelintir orang
Nah, dampak bahaya secara penyakit kelamin. Yang lain tadi bukan berarti jadi boleh, sama menyimpang. Bu, tapi yang disebut normal lalaki jeung awewe kecenderungannya turun. Tapi kalau penyimpangan seksualnya hasil penelitiannya cenderung meninggi sampai tahun 2030. Ibu, saya mengingatkan kembali, ari di zaman Nabi Lut, tadi kaum Sodom, obatna naon? Sekali deui, untuk menyembuhkan masyarakat berperilaku demikian, obatna naon? Ku tanah, dikubur, ku tanah kan diurug, tenggelamkan kan bu. Logika orang Bogor sederhana, nah betul diobatan, nggak ada obatnya. Pertanyaannya, apakah pada saat dikubur virus naparae? Ibu pernah meneliti? Enggak kan? Maka boleh jadi virusnya tertidur yang akan tumbuh lagi pada saat dipicu oleh perilaku. Sampai saya nanya bu ke ahli virus, kebetulan ikhwan kita orang Persis jadi direktur utama Bio Farma 2 periode Pak. Saya nanya, Pak Haji, kalau saya orang Sukabumi, Pak Haji saya mau nanya, ari virus di mana asalnya? Para pakar virus wae hanya bisa mengidentifikasi, mendeteksi ada virus, tapi dari mana virus apa? Lamun cek anjeunna bu, kalau saya tidak iman, nggak akan bisa pernah menjawab. Tapi karena saya iman sederhana, saya bisa jadi adab ti Allah. Jadi virus ini bu, walaupun Lutnya mati, belum tentu mati. Maka boleh jadi ditidurkan karena ada perilaku menyimpang memacu mereka bangun kembali. Tak mustahil bu bagi Allah. Virus-virus yang dulu karena perilaku kaum Sodom sumping ka Bogor. Bagi Allah tidak mustahil. Sekali lagi bu, bukan virusnya yang harus kita waspadai, tapi pemicu tumbuhnya virus, yaitu perilaku. Siap bu? Urang panen 2030, panen virus. Siap bu? Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu, yang menjadi bahaya bukan semata-mata perilaku individu, tetapi pemicu dan pemacu. Perilaku yang demikian, yang asalnya perilaku pribadi, persoalan tadi abnormal manusiawi, sekarang didorong, ditopang menjadi gerakan eksistensi. Apa maksudnya bu? Cek urang teh, hei teh normal maneh teh gering, bisa disembuhkan. Datanglah gerakan cek saha teh normal, normal maneh teh. Bahkan nggak bisa disembuhkan, itu adalah sebagai misalkan keturunan. Padahal tidak ada satupun perilaku yang disebut LGBT ini penyakit turunan to'aya Pak. Tapi oleh gerakan ini dinyatakan normal maneh teh. Jeung lamun kitu teh eta teh tidituna aya. Ini yang saya sebut gerakan menuju eksistensi. 2, pembelaan. Selain tadi pengakuan bahwa kamu normal, juga ada pembelaan bahwa kaum LGBT punya hak atas dasar nilai-nilai kesetaraan, perilaku dan penghormatan bahwa Anda juga manusia. Oke, jadi Anda berhak hidup, Anda berhak eksis, Anda berhak dapat pembelaan sebagai sesama anak bangsa. Ibu, nah siapa yang sejatinya
menjadi lawan utama kita. Sekali lagi, perilaku pribadi nu asalna gering, menyimpang bisa disembuhkan. Maka terkadang akhirnya mereka jadi butuh pengakuan dan pembelaan. Tidak mau disebut sakit, tidak mau disebut menyimpang. Karena ada pihak-pihak inilah yang lebih berat untuk kita hadapi. Sebagai pihak-pihak yang eksistensi kaum demikian pada dasarnya akan menguntungkan pihak mereka. Saya bagi 3, Bu. 1, komunitas atau organisasi pelaku. 2, aktivis dan LSM HAM. Yang ketiga, aktivis liberalisme. Fakta dan data. Ketika saya kelas 2 SD, sudah menunjukkan hubungan aktivis dan lembaga LGBT dengan dunia luar. Jadi kalau bahasa barudak Bandung mah, Bu, Indonesia itu memang sudah disetting jauh-jauh hari dibidik. Inilah, Bu, bukti. Saya komplit nanti majalahnya, Bu. Majalah gay. Sekali lagi, sejak saya kelas 2 SD, ternyata komunitas gay Indonesia sudah berhubungan dengan luar negeri. Inilah contoh saat launching pertama Lambda Indonesia. Lambda ini Bapak Ibu adalah komunitas gay dan lesbi. Pada saat meluncurkan perdana buletin, Bu, siapa yang memberikan testimoni? Maka gay Amerika, gay Itali, gay Eropa memberikan sambutan berbahagia dan dukungan atas terbitnya pertama lembaga di Indonesia tahun 82, namanya Lambda. Saya masih kelas 2 SD, Bu. Yang tadi apa, Bu? Lesbi rasa binong. Tidak nyana di suatu hari lesbinya menjadi rasa impor, rasa ekspor, lesbi rasa Eropa. Ini 82, Bu. Jadi sekali lagi, nggak ada yang kebetulan. Memang dibidik. Siapa, Bu, cikal bakal pertamanya? Ternyata bapak gay Indonesianya memang tadi pergaulannya internasional. Bahkan S2, S3-nya dia di Amerika. Bapak gaynya, Bu. Ini dengan komunitasnya. Jadi membicarakan LGBT, Bu, bukan sekedar membicarakan Bogor. Jadi saya sampai mikir ya, Bu, piraku mereka ke neraka kuat katoh-tohan, you know, toh-tohan. All out piraku orang rek surga meni hare-hare. Hare-hare itu ente di Bogor mah insyaallah. Siap, Bu? Siap naon? Coba siap all out. Jadi begitu gigih, Bu, begitu serius sejak 82. Padahal betul-betul super minoritas. Tetapi mereka tak kenal lelah sampai seperti sekarang. Siap super serius? Kada sekali deui bongana ngobrolkeun ieu jeung ngondang Amin Muhtar. Moal kagok teu menang balik pokona mah. Harus lebih serius kita. Mereka ternyata sudah demikian serius. Oke, Bu, ya. Itu satu. Yang kedua, nah, bagaimana agar mereka eksis? Oke, kurang lebih ada 4 yang mereka lakukan. Pertama, pengorganisasian. Yang kedua, kampanye. Yang ketiga, edukasi. Yang keempat, advokasi. Oke, saya nggak akan bahas semua.
Karena satu sub ini 4 jam. Berarti 4 kali 4 ngajina gembel-gembel aing gitu. Saya ambil satu saja, Bu. Ini contoh seriusnya mereka berorganisasi. Urang mah dititah ku Quran wa'tasimu nepi ka harese usah dek asup persis wae oge. Mereka membuat organisasi waria lesbi luar biasa. Oke, ini tidak saya update ya. Saya ambil tahun 2015. Oke, berarti kita hitung 5 tahun lah perkembangannya. Satu, misalkan di Jakarta, di dunia, di Indonesia waktu itu gay itu 5 juta, waria 7 juta. Jakarta 100.000 gay, 8.000 waria. Mana Bogor? Mana Bogor? Nah Bogor 6.224 waria dan 2.672 gay. Ini hasil penelitian lapangan, Bu. Kabayang tim Amin Muhtar, Bu, unggal peting kudu ngobrol jeung bencong gitu, Bu. Datang ke ini, coba Bu ngawawancara, Bu. Nu hariwang naon? Bukan wawancara nak bisa jadi robah. Jadi anyir gope kan gitu riweuh gitu mah. Ini contoh, Bu. Betapa mereka serius. Nah inilah contoh, Bu, Bapak gay ini. Ini contoh majalahnya, Bu. Nah ini majalahnya. Nah nih. Majalah Amin Muhtar ke SD kelas 2 sudah menerbitkan. Bu, mata ku sim kuring mau dikabapakeun. Komplit sim kuring majalahna, Bu. Dari terbitan pertama hanya buletin seperti ini. Urang mah duwe kana buletin dakwah tuh ngadara mah. Halo, buletin pisurgaeun. Cobanya mereka mah serius, Bu. Urang mah ningali buletin haroream. Nu aya ge tadi layamutu piha walayahya. Teh hirup teu maot. Males. Mereka seriusnya luar biasa. Dengan teknologi yang sederhana sudah ada. Sampai akhirnya berkembang sekarang majalah Gaya Nusantaranya sudah hardcover ayeuna mah sudah elit gitu, Bu, gitu. Mau berlangganan? Nanti saya kasih. Itu contoh, Bu, sekali lagi buat apa? Serius. Urang mah tadi hayang nuwah henteu, nu leutik henteu. Nuwah teu kabedag, jeung teu kabedag. Nuwah nu elit tadi alasan loba alasan teu aya biaya, nu leutik wae dianggap sederhana. Akhirnya henteu. Nah, mereka tak kenal lelah. Dirintis ti Amin Muhtar, tanya contoh, Bu, cover sederhana, iya bau kelek tinggal ibu gitu. Nah, Bu ya. Kemudian ini organisasi. Ini organisasi yang lagi-lagi kembali saya update-nya yang saya tampilkan hanya 2015. Nah, punya 2 jaringan nasional, GWL INA dan Forum LGBTK AIK Indonesia berdiri tahun 2008, sementara GWL INA tahun 2007. Nah, jaringan organisasi lokal yang kami teliti 119 organisasi berlokasi di 28 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Jadi bahasa saya tidak ada satupun kelurahan di Indonesia pasti di situ ada organisasi LGBT-nya. Ini contoh, Bu ya. Ini hanya contoh, bukan apa-apa supaya ibu lebih serius. Orang lain begitu serius. Kita harus lebih serius. Ini contoh jaringan lembaga LGBT resmi di Indonesia. Yang resminya, yang saya teliti yang resmi, yang tidak resmi lebih banyak lagi. Secara umum, Bapak Ibu, secara umum
komunitas dan organisasi manapun LGBT di Indonesia pasti induknya menginduk ke organisasi ini. Nah, Bogor belum bisa mandiri, masih menginduk. Paling tidak ada yang ke Jakarta, ada yang ke Bandung. Oke, saya ambil contoh yang besar, misalkan di Jakarta itu 3, yang kecil-kecilnya nginduk, atau bahasa kita mah status di karpetan, bukan disamakan, di karpetan. Jadi masih dalam pembinaan, yaitu Arus Pelangi yang didirikan tahun 2006, kemudian LGBT IQ didirikan tahun 2010, dan Forum Waria Indonesia didirikan tahun 2005. Ketua forumnya yang waria ini saya kira sudah selesai doktor hukum di UI. Waktu itu masih S2, jadi ngambil S3 bidang hukum. Ketua Forum Waria Indonesia itu. Kemudian untuk Bandung, bagi gay namanya Himpunan Abiasa, tahun 2005 didirikan. Sementara untuk waria Sri Kandi Pasundan yang didirikan tahun 2004. Yang di Surabaya itu Gaya Nusantara yang lebih tua, usianya tahun 87. Dan GWL INA didirikan tahun 2007. Maka ini contoh produk yang mereka buat sebagai alat propaganda, yaitu majalah nu asalna buletin Gaya Nusantara gitu Bu. Ini saya ambil contoh terbitan tahun 2006 nomor 1 dan ganti format baru di tahun 2011. Ini alat propagandanya. Nah, apalagi sekarang karena media sosial demikian masif, Ibu tolong cek di TikTok. Inilah untungnya punya istri gaul di medsos. Ustadz mah gaptek, Pak. You know gaptek? Itu apa urusan media sosial? Contoh Bu, tiap hari Bu, kenapa mereka terkadang jadi objek selain tadi dana turun besar tuh? Ya. Yang kedua, mereka menjadi objek rekayasa genetika dan teknologi kosmetik. Punten Pak, lamun ibu hoyong kecantikan tong loba ditolak, da samahal-mahalna ibu mah tos geulis dari sonoh-nonohnya. Tapi ngarombak laki-laki jadi awewe butuh sabaraha dempul. Ibu mah tinggal mulai sedikit karena dasarnya cantik. Tapi ngarobah tadi laki-laki perempuan butuh biaya besar. Makanya perkembangan kosmetik objeknya pasti waria. Karena menguntungkan. Tah Bu, sampai kupun bojo unggal dinten di pasian terang, Pak, ieu tinggal kedah terang. Ieu alat baru. Makanya anu promona teh waria. Nu promona teh ge Ibu. Dina TikTok paling tidak tiap hari saya diberitahu tak iya alat perkembangan dunia LGBT di bidang apa? Kosmetik dan kecantikan. Karena menguntungkan Bu bagi produsen. Cek simburing ngagelisan ibu paling 5 juta. Ngagelisan laki-laki hayang gelis mah sabaraha bisa 15 juta. Dengan operasi plastik, implan dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, terkadang mereka itu kasihan jadi eksploitasi karena berbagai kepentingan. Belum lagi urusan politik. Punten Pak, 2014 mereka menitipkan urusan hak asasi mereka dibela oleh penguasa. Ternyata kecewa. Gedingan anger tiap daerah ditindas. 2009 kembali dijanjikan. Kan kabayang Bu 40 juta tuh bisa nyen partai waria atau Bu. Halo. Jadi bisnis menguntungkan. Ternyata secara suara juga menguntungkan. Akhirnya 2019 konon katanya kecewa lagi.
Saya tidak tahu 2024 apakah mereka tadi membuat partai yang pasti gak terdaftar di KPU karena sudah ditutup verifikasi, tapi akan dimanfaatkan masalah suara mereka dengan barter apa Bu? Barter perlindungan. Konon lamun pilih saya maka Anda akan aman, tidak akan diganggu. Itu dipakai barter urusan itu Pak. Makanya punten Bu, dari urusan tadi Edi ka Eti masuk oge urusan politik. Tak terkecuali barter dengan kekuasaan. Ini jangan dianggap sederhana Bu, jumlahnya signifikan. Oke? Ayo kandidat orang sebar izin lolos. Halo. Tuh Bu, mereka dianggap punya wakil, tapi pada saat mereka butuh mereka dianggap sampah. Karunya Pak sebetulnya. Komitmen mereka, suara mereka diambil. Pasti Pak, tiap pemilu, tiap pilkada pasti mereka menjadi suara, kantong-kantong suara yang dianggap punya manfaat. Inilah contoh Bu. Oke, nggak akan saya perlihatkan semua tadi sekretariatnya, apalagi Bapak nanti kalau kenal nanti ada nomor kontaknya bisa ngontak. Nah, ini saya ambil yang Bogor saja. Lim, coba dicek di ini Jogja, Jakarta yang tadi saya sebutkan induk ya. Nah ini yang Sri Kandi di slide ini yang slide 52 coba. Di slide 52 Lim. Jadi slide 52 itu ada. Nah, saya ambil saja di Nah ini contoh jaringan, istilahnya itu kalau untuk Bogor ya, Sri Kandi Pangrango untuk kabupaten. Oke, saya percepat, ini Kabupaten Bogor. Ini contoh, bisa resep Bapak Ibu. Ini contoh yang di Jawa Barat Bu, pusat sekretariat Jawa Baratnya, nanti jalannya ke sini, gitu. Kadinya gangna tah. Untuk yang Jawa Barat, oke, nanti Bogor mau ditinggalikan bisi kadinya Ibu, gitu. Ini contoh untuk komunitas gay. Abiasa sekretariat Jawa Baratnya kurang lebih di sini. Ya ini contoh Bu ya. Tak kagangna kadinya lah bulah intina mah. Udah ini lokasi-lokasinya, tempat nongkrongnya, tempat sekretariatnya gitu bulah. Udah ya. Nah terakhir karena sudah jam 1 saya tutup nih kajian ini. Lihat Bapak Ibu. Jadi dilihat dari tadi gambaran sederhana bahwa persoalan LGBT sudah bukan lagi persoalan individu. Sudah bukan lagi persoalan pribadi. Bukan soal lagi manusiawi, tapi sudah membicarakan persoalan-persoalan yang lebih luas. Oleh karena itu penanganannya pun sudah tidak bisa penanganan secara sederhana. Paling tidak Bapak Ibu ada 3 yang harus menjadi satu kesatuan dalam penanganan dan harus menjadi kebersamaan. Pertama persoalan teologis, persoalan tadi akidah, persoalan keimanan. Berarti
aspek ini jangan pernah berhenti untuk berdakwah tentang bahaya persoalan ini dan terus mengingatkan keluarga serta mereka yang sudah terdampak. Oke, saya punya pengalaman menangani ini sampai 4 tahun, Bu. Sami Ustadz di Ikhwan kita. Makanya begitu nikahna, Bu, jeung lawan jenis sujud syukur simkuri. Itu hampir 4 tahun, Bu. Jadi 4 tahun kita tangani. Tanda-tanda perilaku yang demikian hampir 4 tahun. Sampai akhirnya sekali lagi, akhirnya menikahnya normal. Kelawan jenis sujud syukur, Bu. Sampai sekarang sudah punya anak 2. Itu contoh, Bu. Bahwa ternyata tidak bisa satu aspek. 2 yuridis. Yaitu aspek apa, Bu? Urusan legalitas, urusan politik. Karena hukum di kita produk politik, maka keberpihakan aparat. Punten, Bu, sederhanalah ya mah KRT sok ngontrol teh kos-kosan gitu. Jarang kan, sama seperti kasus tadi bom panci. Apa teh lamun ngabeledug? Kan jarang selektif. Maka kita kan perlu kerjasama dengan pihak aparat deteksi dini. Bu, Pak RT, Pak, puntennya didinya teh asa aya nu asa teu pararuguh, Pak. Itu contoh, karena nggak bisa hanya semata-mata kita aspek legalitas, mereka warga bangsa, mereka punya identitas dan legal. Tetapi ada perilaku menyimpang, berarti persoalan hukum dan politik tak bisa diabaikan. Bahkan saya di Bandung sama seperti Bogor, bahwa Bandung sudah mendapatkan sertifikat kota HAM. Sementara urusan LGBT satu di antara yang dibela oleh HAM. Maka harus bagaimana kami melakukan pendekatan. Bahasa kasarnya apa betot-betot we. Antara tadi Bandung tetap tidak dicabut kota HAM-nya, tapi LGBT-nya tidak bisa berkembang. Karena apa, Pak? Adanya kesadaran yang dibangun. Kami membuat komunitas. Judul nama Anas we. Padahal di Jawa nama segala itu gitu, Pak. Aliansi Nasional Anti Syiah. Karena pasti mereka seringkali berkelindan bersamaan membicarakan HAM. Nanti ada Jakatarub, jaringan kerja utama antar umat beragama, nebeng didinya gitu, Pak. Nebeng di acara tadi. Jadi selalu mereka mencari celah, mencari penyelamat. Maka Bandung sama seperti Bogor. Bandung sudah mendapatkan sertifikat, tapi bagaimana caranya? Nah, membangun kesadaran antara anggota dewan, Pemkot, itu perkara yang tidak bisa kita sendirian. Jadi sampai hari ini nggak pernah keluar larangan karena tadi melanggar HAM. Maka para pegiat HAM di kota Bandung pasti berteriak. Tetapi kita tidak berhenti supaya paling tidak di Bandung tidak mengalami perkembangan. Ini berarti kan tarik ulur, seperti biasa. Harus ada kompromi, harus ada permainan cantik luar biasa. Saya kira di Bogor pun akan mengalami hal yang sama. Tapi sekali lagi, paling tidak ada pihak yang peduli. Di kalangan sesama pegiat dakwah, bagi saya itu adalah modal terbesar. Oke? Cek orang Bogor mah bargaining politik. Jadi enggak teh ngobrol gitu membade tadi 2024 teh gitu. Sok saya punya umat. Yang dipilih teh ku umat saya. Apa komitmen Anda lamun rek jadi wali kota? Kan sampai ka kitu, Bu, kami mah barter teh, Pak. Syiah yang eueuh di Bandung. Minimal teu berkembang. LGBT itu contoh Pak gerakannya. Tong abdi pilih, naon komitmenna mere cek kosong. Nah itu contoh yang kami lakukan antara Persis dengan komunitas di FKUB selalu menjadi agenda-agenda utama membicarakan yang demikian. Supaya gerakan tadi antisipasi
edukasinya terus kita lakukan, tapi karena persoalan ini menyentuh persoalan aspek yuridis, maka tak bisa sendirian. Paling tidak dengan aparat harus terus kita melakukan koordinasi. Ketika kita sama ieu bahaya, berarti ada tingkat lanjutan untuk tindakan. Tapi kalau kata aparat ada teu bahaya nu kieu mah, beda lagi soalnya gitu. Yang terakhir membicarakan tentang sosiologis. Inilah contoh Bapak Ibu secara sosiologis. Mari kita jadikan rumah kita madrasah pertama dan utama. Pengalaman Bu ya. Pengalaman yang kami dapatkan di lapangan. Oke. Asal muasal kecil sudah keluar rumah mah rongkah penanganan karena sudah banyak pihak yang berkepentingan. Contoh yang sering terjadi menciptakan benih-benih LGBT yaitu kesalahan pola asuh sejak kecil. Contoh Bu, budak ibu awewe dibere rorobotan, dibere memobilan. Harusnya diberi tadi alat-alat mainan ke perempuan. Tanpa disadari anak jadi korban. Padahal anak nggak mau bermaksud begitu, tapi jo cenderung kelelakian, orang nyebutnya tomboy. Pugu udah diberena atau Naruto. Itu contoh Bu. Makanya ku Nabi dipisahkan, ajarkan usia sakieu, pisahkan kamarna. Itu bagian dari saya mendapatkan peristiwa di dalam rumah. Dampak mereka demikian kesalahan pola asuh. Aya teh Bu, investasi itu cukup besar juga merubah. Itulah yang kami tangani 4 tahun itu Bu. Jadi pasien lipstik gitu Bu. Keur alita si lalaki teh dilipstikan gitu. Kadang-kadang tadi bebonekaan, pakaian tadi perempuan. Itu bukan salah anak. Kesalahan pola asuh orang tua. Ini bagian yang harus kita perbaiki. Paling tidak kita jaga-jaga. Punten Bu, punten. Kan kita mah paling anti budak kita terus terang tentang punya pacar. Sebab cana naon jadi carekan. Tong bobogohan leutik keneh. Itu teh bahaya Bu. Biarkan anak kita terus terang supaya tahu kecenderungan seksualnya. Mama, abdi teh meuni resep tadi ningali tadi aya santri ganteng. Entong kitu saleutik keneh ulah Bu, normal berarti. Didukung. Neangan mah nu ganteng, nu kasep. Maksudnya apa? Berarti normal didukung. Ieu mah karek nyarios gitu. Teu meunang bobogohan leutik keneh, enggak boleh. Minimal menyalurkan kenormalan orientasinya. Komo pamegat lalaki mah ngewa umur sakieu can boga kabogoh, bapa mah teu bangga kudu boga kabogoh, bae teu payo oge kitu kan Bu anda mah. Itu kesalahan pola asuh Pak. Jadi akhirnya mohon maaf kejadian yang lain gagal mengendalikan masa pubertas. Nu kuduna tadi disalurkan dalam arti diberikan media ekspresi yang benar, ditekan. Akhirnya punten siga dikecewakan oleh laki-laki atau sebaliknya dikecewakan oleh perempuan. Bisa Bu, itu yang namanya gagal masa pubertas. Makanya punten Bu, orang tua kita itu harus menjadi tempat curhat mereka. Mata punten Bu, simkuring mah Bu, sejak anak SD selalu dibuka ruang dialog, bahkan ditarekan lamun can boga kabogoh. Minimal siga bapak 10 kabogohna urang nu hayang teu payu. Normal. Sering diadakan ruangan bisi salah justru mengawal. Karena inilah yang sekali lagi cikal bakal dari masyarakat terkecil di rumah tangga. Kita menyebutnya membicarakan seks itu aib. Padahal Islam melakukan pengajaran pertama melalui kitab Thaharah. Itu teh keur ngajar seks. Tapi teu vulgar Islam mah caranya supaya apa? Anak lahir manusia dengan kenormalannya. Kemudian yang ketiga, psikososiokultural, pengaruh kebiasaan masyarakat. Ustadz, tapi saya yakin di Bogor mah nggak ada.
Saya ada kekhawatiran kondisi ini menimpa beberapa pesantren terutama di asrama. Saya nggak akan menyebutkan pesantrennya, juga tidak boleh mengeneralisir. Tapi ditemukan ada kasus di pesantren. Tolong, maksud saya, pihak pesantren mulai memperhatikan keadaan ini, apalagi yang ada pondok, supaya dikontrol. Ibu, jadi itu saya sebutnya kasuistis. Tidak saya menyebut mengeneralis, tapi ini harus segera ditangani. Kasus-kasus yang demikian mudah-mudahan memang ini kasus lokal. Tetapi saya khawatir kalau ini kurang serius penanganan, dikhawatirkan ke depan boleh jadi menjadi tantangan yang lebih besar. Tapi sekali lagi saya yakin di Bogor mah tidak ada gitu. Ini hanya tadkiroh untuk kita semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kita semua termasuk orang-orang yang peduli. Tadi Ustadz sudah menyampaikan, setelah kita maksimal melakukan edukasi, melakukan advokasi, ternyata esok lusa Allah menurunkan adab karena perilaku menyimpang ini. Paling tidak Nabi telah memberikan kabar gembira, yaitu idza dhaharatil ma'asi fi ummati. Jika maksiat sudah idhar, Bu, bahasa kita mah permisif, sudah menjadi fenomena di kalangan umatku, maka ammahumullah bi iqabin min indih. Bu, kalau sudah tadi terang-terangan penjahat kalakah berani, orang soleh sudah sieun, maka Allah menurunkan adab. Lalu Ummu Salamah dalam satu event, Aisyah dalam event lain nanya, bukankah di lingkungan kami ada orang soleh? Kata Nabi, betul, tapi yang soleh pun sama akan terkena. Bedanya apa, Bu? Orang soleh yang telah berusaha, sekiranya diadab terdampak, sampai misalkan wafat, wafatnya ada dalam ridho Allah. Jadi kubanjir pada kelakuan segelintir orang. Ibu palid bumina, ibu palid nyawakna, lantaran tos berusaha orang mengingatkan, bahkan kita melakukan, kita termasuk orang yang terdampaknya Allah ridho, bukan Allah murka. Paling tidak itulah Bapak Ibu kabar gembira yang perlu saya sampaikan, agar kita tak boleh lelah di dalam mengawal setiap langkah dakwah demi izah Islam wal muslimin, terkhusus menjaga muruah kaum muslimin dari setiap gerakan yang demikian menurut kemampuan maksimal yang mesti kita lakukan secara bersama-sama. Kita awali yang kuat dari keluarga sampai di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu, akhirnya waktu jua yang memisahkan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Amit mundur. Tapi MC tadi tos ngaharewos, kajian ini tak akan dibubarkan kalau pertanyaan belum mencapai 1000, karena MC yang akan jawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.